Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan di warung sembako ya. Dan aktivitas kali ini saya belanja beras teman-teman. Belanja beras ini lumayan. Sekarang harga beras masih mahal ya teman-teman, masih tinggi harga beras ini. Dan di sini saya menjual dengan eceran Rp9.000, Rp10.000 dan Rp11.000 per liternya ya. Ini barang beras ini lumayan laku juga ya, tapi tidak secepat yang lainnya ya. Misalnya barang rokok ya, itu nomor 1 di warung sembako saya larisnya. Kalau beras itu sekitar nomor 3 ya teman-teman. Ini saya membeli 3 karung ya, 3 bal gini yang 50 kiloan teman-teman. Di sini harganya masih tinggi, tapi ya kita harus sediakan juga ya teman-teman. Biarpun harga tinggi, ini namanya kebutuhan pokok, harus tetap kita sediakan. Dan kita sediakan juga berbagai pilihan ya teman-teman. Tapi tergantung di wilayah teman-teman juga, tergantung di tempat teman-teman ya. Berjualan sembako ini tidak berpatokan harus selalu menjual beras berbagai macam merek misalnya ya, tergantung di wilayah teman-teman. Jika di wilayah teman-teman itu mayoritas petani, mungkin beras itu kurang laku ya, jadi kita perbanyak item lain selain beras. Contohnya seperti kita memperbanyak minyak goreng ataupun gula pasir ataupun alat-alat kebersihan ya, seperti sabun cuci, sabun mandi, terusnya rokok ya teman-teman. Terutama ya sekarang itu rokok tuh naik terus ya, naik terus, apalagi produknya Gudang Garam ya, setiap minggu naiknya. Masya Allah ya, rokok ini luar biasa harganya teman-teman ya. Dan untuk barang-barang lain kita bisa stok juga ya, seperti mie instan ya, itu juga lumayan cepat perputarannya di warung sembako ya, jadi tidak apa-apa kita menyetok agak banyak. Dan pilih mie instan yang memang sangat laku ya, cepat lakunya. Jangan membeli produk-produk yang tidak cepat perputarannya, karena itu akan menghambat perputaran modal kita. Ada 4 hal penting yang membuat kunci sukses usaha warung sembako ini ya. Kita menjalani sukses insya Allah ya teman-teman dengan 4 cara ini. Dan apa saja kunci sukses itu? Simak terus videonya sampai selesai ya. Memiliki sebuah usaha ini memang akan menghasilkan banyak keuntungan ya teman-teman. Namun kita juga harus memiliki banyak pengorbanan untuk menjadi sukses dan berkembang usaha kita ini ya teman-teman. Dan 4 kunci sukses itu kita menjalani usaha ini adalah, yang pertama kita harus mempersiapkan berbagai macam barang yang benar-benar diperlukan oleh para pelanggan kita, dan kita harus mengerti ya barang apa saja yang memang betul-betul laku di lingkungan kita. Kita harus memutar otak, memutar tenaga, memutar pikiran kita ya teman-teman, untuk mengelola usaha ini supaya mendapatkan barang-barang terbaik dengan harga-harga terbaik yang sangat dijangkau oleh para pelanggan kita. Dan memang kualitasnya pun tidak diragukan lagi, dan memang itu sangat baik menurut para pelanggan ya. Baik menurut kita belum tentu baik menurut pelanggan teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat para pelanggan kita. Itu salah satu kunci suksesnya kita mengelola usaha sembako ya. Yang kedua adalah kunci sukses itu adalah kita harus menjaga kebersihan warung kita ya. Menjaga kebersihan semua barang-barang yang diperlukan untuk menarik para pelanggan supaya tetap berbelanja di warung sembako kita adalah harus kita memberikan kenyamanan ya, kenyamanan dalam berbelanja, kenyamanan dalam bertransaksi, seperti itu ya teman-teman. Harus kita perhatikan, itu termasuk juga kunci sukses usaha kita. Dan memang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman, bisnis sembako itu adalah bisnis yang menjual bahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh warga sekitar di lingkungan kita ya. Untuk itu kita harus menjaga bahan makanan tersebut agar tetap
bagus kualitasnya dan higienis dalam penyimpanannya. Dan kita juga harus mempersiapkan ya beberapa macam barang yang benar-benar sangat terjamin kualitasnya ya. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan ya untuk menjaga kebersihan toko itu, seperti menyimpan barang-barang sesuai dengan ketentuannya ya. Beberapa barang tidak dapat kita simpan dengan rak yang sama ya, karena akan menyebabkan lembab ataupun rusak di kemasannya ya, atau menurun juga kualitasnya. Dan dari bahan pangan itu contohnya adalah beras dan minyak ya, maka itu kita simpan produk tersebut di dekat pintu ya, ataupun dekat arah angin masuk ya teman-teman, dan sirkulasi udara yang bagus seperti itu. Untuk tips yang ketiga, kita harus menjual bahan pangan ini dengan harga yang termurah menurut di wilayah teman-teman ya, atau menyesuaikan dengan di lingkungan kita. Misalnya daya jualnya mahal, daya jualnya murah, seperti itu ya teman-teman. Tapi kebanyakan para pelanggan itu mencari barang-barang yang termurah. Contohnya kita bisa mengambil keuntungan dari per barang itu, paling besar keuntungan Rp1.000 dari per satu item itu ya teman-teman. Dari per 1 kilo misalnya, dari harga gula misalnya modalnya 14.000, kita jual dengan harga 15.000. Namun kita akan membedakan dengan harga yang sedikit mahal itu dengan harga timbangan yang lebih sedikit. Contohnya yang membeli seperapat kita jual 4.000 ya. Jadi jika ada yang membeli 4 orang per seperapat, misalnya harga jual gula itu 15.000, lalu kita menjual dengan harga seperapat 4.000. Jadi jika dikalikan 4 kali 4 sama dengan 16.000, itu jadi 2.000 per kilonya ya teman-teman, jika kita menjual dengan harga eceran per seperapat tersebut. Namun jika ada orang yang membeli langsung 1 kilo, kita jual 15.000, seperti itu ya teman-teman contohnya. Meskipun kita mendapatkan hasil untung sedikit, namun karena perputarannya cepat dan pembelinya banyak, kita sama saja mendapat keuntungan yang banyak ya teman-teman. Beda dengan hanya menjual sekali keuntungan besar, itu sama saja memperlambat perputaran modal kita ya teman-teman, seperti itu. Dan harga murah itu sangat diburu sama para pembeli ya teman-teman. Entah itu beda 1.000 ataupun beda Rp500, mereka akan berbondong-bondong mendatangi selalu ya, berbelanja di warung sembako yang kesannya murah itu teman-teman. Jadi usahakan kita berjualan jangan terlalu mahal ya, atau kita bisa menyesuaikan dengan harga di lingkungan kita ya, sesuai harga pasaran, seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kita terlalu murah menjual barang-barang sembako ya, karena itu tidak akan mempercepat perkembangan usaha kita ya. Dan jika kita terlalu mahal menjual, kita akan ketinggalan. Terlalu mahal menjual juga tidak baik teman-teman ya, dan mungkin akan sepi pembeli, seperti itu ya. Dan yang keempat, kunci sukses usaha itu adalah doa dan tawakal teman-teman ya. Doa dan tawakal serta giat dalam bekerja itu salah satu kunci sukses juga dalam berusaha ya teman-teman. Jika kita selalu diiringi dengan doa, dengan niat tulus, dengan niat ikhlas ya dalam kita menjalani usaha ini, insya Allah kita akan diberikan kelancaran dan selalu tawakal ya teman-teman menghadapi situasi apapun di dalam mengelola usaha ini. Jangan sampai kita terbawa nafsu ya teman-teman. Harus diimbangi semuanya dengan akal sehat, dengan pikiran yang cerdas ya, dengan semangat yang tinggi yang seperti itu ya teman-teman. Kunci sukses usaha itu banyak sekali faktornya, namun yang saya share kali ini hanya itu saja dulu teman-teman ya. Ini dasar-dasar kunci sukses aja ya, semoga bermanfaat, semoga dimengerti ya. Ini masih belepotan ngobrolnya ya, harap maklum teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.